Jokowi bilang, Ke depan kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil. Mari kita kelola hutan yang pro-environment, pro-development, dan people-centered. tapi faktanya masih banyak kerusakan lingkungan yang kita rasakan. Dari deforestasi, polusi udara, limbah, dan masih banyak lagi. Kalau membahas masalah ini, kebijakan pemerintah menjadi salah satu yang paling berpengaruh. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT adalah upaya pemerintah untuk melengkapi dan menyempurnakan energi baru dan terbarukan menuju perekonomian yang ramah lingkungan. Wih, bagus dong ya RUU ini. Sebentar, belum selesai. Sebelumnya, ada yang belum tahu apa itu energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam, yang mampu digunakan dengan bebas, mampu diperbarui terus-menerus, dan tak terbatas, seperti energi surya, angin, air, panas bumi, dan bioenergi. Tapi, ada hal yang bermasalah dalam RUU EBT ini loh. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, terdapat kelebihan pasokan listrik sebesar 7 gigawatt hingga akhir 2022. Disebabkan permintaan listrik pada 2022 di kisaran 1,2 gigawatt hingga 1,3 gigawatt. Kenapa sih PLN itu bisa kelebihan pasokan atau oversupply? Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, alasan itu karena beroperasinya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan skema perjanjian take or pay. Take or pay itu apa? Ada namanya skema take or pay atau TOP, take or pay. Jadi skema inilah yang membungkus skema perjanjian jual beli antara PLN dan juga pembangkit swasta, bahwa listrik yang dibikin oleh swasta itu harus dibeli oleh PLN dalam rentang masa operasi tertentu yang sudah disepakati dengan harga jual yang sudah disepakati. Dan ketika misalnya PLN mengalami kerugian, yang mau nggak mau negara di sini dalam bentuk APBN ataupun dalam bentuk stimulus lainnya, ya tentu akan dialirkan ke PLN untuk menutupi celah kerugian yang jauh lebih besar. Nah, kalau APBN sudah tidak bisa menutupi kerugian PLN, rakyat bakalan jadi tumbal nggak ya? Indonesia menargetkan untuk meningkatkan energi terbarukan menjadi 23% pada tahun 2025. Tapi faktanya, energi terbarukan mengalami penurunan, sedangkan campuran batu bara malah meningkat. Terus di Perpu Ciptaker, pemerintah justru kasih royalti perusahaan batu bara 0% alias gratis. Jadi kenapa sih energi terbarukan gak dapat porsi dibandingkan energi fosil? Menurut Novita Indri, ini karena pemerintah mencurahkan perhatian ke energi kotor. Dan juga ada paradigma yang keliru soal energi terbarukan itu mahal. Paradigma yang masih keliru bahwa energi terbarukan masih mahal, sebenarnya enggak. Sudah banyak sekali report-report yang menunjukkan bahwa harga energi terbarukan yang sekarang untuk dari surya dan juga angin dan sebagian mikrohidro dibandingkan 10 tahun yang lalu untuk masa-masa sekarang itu biayanya sudah turun gitu, sudah jauh lebih murah dan sangat kompatibel dibandingkan energi kotor. Francisco Lacamera, Direktur Jenderal IRENA juga mengatakan, energi terbarukan sejauh ini merupakan bentuk energi termurah. Nah, selain yang tadi masih ada isi dari RUU EBT yang bermasalah. Salah satunya adalah co-firing. Co-firing? Jadi, co-firing itu mencampurkan batu bara dengan biomasa yang berasal dari bahan alami, seperti pelet kayu, pelet sampah, serbuk kayu, dan sebagainya. Katanya, kebijakan ini meningkatkan bauran energi terbarukan. Lah, tapi kan masih pakai batu bara aja. Makanya, co-firing ini disebut juga dengan solusi palsu. Implementasi co-firing di PLTU itu bisa satu menurunkan konsumsi batu bara dan yang kedua bisa meningkatkan bauran energi terbarukan.
Tapi ternyata data di riset kami, konsumsi batu bara itu semenjak ada implementasi program co-firing sama sekali tidak menurun, malah meningkat gitu. Jadi sebenarnya penggunaan biomasa sama gitu ya. Kalau menurut kami itu hanya untuk memperpanjang usia PLTU yang seharusnya bisa pensiun atau pensiun dini. Soal co-firing ini dibutuhkan 9 juta metrik ton biomasa setiap tahunnya. Tapi angka yang lebih realistis adalah 10,2 juta metrik ton. Yang artinya menurut Putra Adiguna, nggak mungkin jumlah biomasa ini berasal dari limbah pertanian atau perkotaan. Yang berarti sebagian besar biomasa harus berasal dari hutan tanaman industri besar. Pembangunan hutan tanaman energi untuk menyuplai biomasa 10% saja di 52 PLTU yang co-firing itu bisa menyebabkan deforestasi hingga 2,33 juta hektar. Tapi kita juga harus mempertimbangkan dampak-dampak lain. 1, hilangnya biodiversitas. 2, hilangnya ekosistem di mana satwa-satwa atau biodiversitas itu tinggal. Terus kemudian ketiga gitu, hilangnya sumber penghidupan masyarakat yang komunitas masyarakat tersebut memang tinggal di sekitar hutan. Jadi sebenarnya klaim-klaim Jokowi itu ada perhitungannya nggak ya? Atau cuma klaim-klaim pemanis saja? Dipikir rakyatnya nggak kritis.